Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jackie Edila Fitra, kelas TRPL 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi AI dalam area kesenian. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu AI atau kecerdasan buatan. AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang diciptakan agar mampu menyelesaikan masalah manusia. Teknologi memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI area kesenian dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran kecerdasan buatan AI dalam dunia seni telah membuka berbagai peluang dan tantangan baru. AI telah berhasil menciptakan karya-karya yang memukau dan memicu perdebatan tentang esensi kreativitas dan peran seniman manusia. AI dalam seni adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk menciptakan, mengedit, atau meningkatkan karya seni dalam berbagai bentuk seperti lukisan, musik, film, dan desain grafis. AI dapat menghasilkan karya seni baru, membantu seniman dalam eksplorasi kreatif, dan memberikan alat inovatif untuk produksi seni yang lebih efisien. AI area kesenian mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, AI dalam seni visual. Edmond de Bellamy adalah karya yang dibuat oleh AI menggunakan Generative Adversarial Networks. Edmond de Bellamy adalah lukisan yang dihasilkan oleh kelompok seni Obvious menggunakan teknologi GAN, yang merupakan jenis algoritma AI yang melibatkan dua jaringan yang bersaing satu sama lain untuk menciptakan karya seni yang lebih realistis. Lukisan ini sangat terkenal karena terjual di lelang Christie's pada tahun 2018 seharga $432.500 yang menarik perhatian banyak orang mengenai peran AI dalam dunia seni. AI dalam seni lukis adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk menciptakan, mengedit, atau mengembangkan karya seni visual secara otomatis atau dengan bantuan seniman manusia. Dengan teknologi seperti machine learning dan deep learning, AI mampu memahami pola artistik, meniru gaya lukisan terkenal, dan bahkan menciptakan gaya seni baru. Contoh AI dalam seni lukis pertama ada Deep Dream. AI Deep Dream adalah algoritma berbasis kecerdasan buatan AI yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2015. Teknologi ini menggunakan jaringan saraf tiruan neural networks untuk mengubah gambar biasa menjadi visual yang surrealist dan abstrak. Seringkali menampilkan pola seperti wajah, mata, atau bentuk aneh yang terlihat seperti mimpi, dream-like. Bagaimana cara kerja AI ini? Deep Dream menggunakan convolutional neural networks, jenis AI yang dirancang untuk mengendalikan pola dalam gambar. CNN ini awalnya digunakan untuk mendeteksi objek dalam foto seperti wajah, hewan, atau benda tertentu. Saat diberi gambar, Deep Dream akan mengeksplorasi pola tersembunyi dalam gambar tersebut berdasarkan apa yang sudah dipelajarinya dari dataset sebelumnya. Jaringan saraf kemudian memperkuat pola-pola tertentu, misalnya melihat bentuk wajah atau mata dalam awan, lalu menonjolkan lebih jelas. Proses inceptionist membuat gambar seperti mimpi. Deep Dream menggunakan teknik yang disebut inceptionism, yaitu membiarkan jaringan saraf berhalusinasi dengan cara meningkatkan pola yang dikendali. Algoritma akan berulang kali menyesuaikan gambar dengan memperkuat elemen-elemen yang dikenali, menciptakan efek surrealist dan psychedelic. Deep Dream memungkinkan pengguna untuk memilih lapisan dalam jaringan saraf yang akan diperkuat. Contoh hasil dari Deep Dream contohnya seperti di gambar ini, foto seekor anjing bisa menjadi gambar penuh dengan bentuk anjing kecil lainnya yang muncul dalam detail bulunya. Selanjutnya ada DeepRTO. DeepRTO adalah sebuah aplikasi berbasis AI yang menggunakan Neural Style Transparency untuk mengubah foto biasa menjadi lukisan artistik dalam gaya pelukis terkenal seperti Van Gogh, Picasso, Monet, atau Salvador Dali. Platform ini bekerja dengan menggabungkan dua gambar asli dan gambar gaya. Hasilnya, DeepRTO bekerja menggunakan Neural Style Transparency yang merupakan teknik dalam deep learning berbasis convolutional neural networks. DeepRTO menggunakan CNN yang bekerja dalam 3 tahap utama, menganalisis struktur foto asli, konten image, menganalisis pola dan struktur dari gambar gaya, style image, dan menggabungkan keduanya.
Dalam proses transfer gaya, AI ini menggunakan fungsi love yang mengatur keseimbangan antara konten dan gaya. Jika konten loss lebih besar, hasilnya lebih menyerupai foto asli. Jika style loss lebih besar, hasilnya lebih seperti lukisan. Tetapi mungkin bentuk objek aslinya berubah drastis. Gap.io menggunakan proses iteratif untuk secara bertahap menyempurnakan gambar. AI pertama-tama mengubah gambar dalam beberapa versi kasar. Setiap iterasi memperbaiki detail, menyesuaikan tekstur, warna, dan ketajaman hingga gambar akhirnya mencapai kualitas optimal. Proses ini menggunakan algoritma optimasi berbasis gradient descent untuk memastikan bahwa aslinya tetap estetis dan sesuai dengan gaya yang dipilihannya. Selanjutnya ada DALL-E. DALL-E bekerja menggunakan teknik deep learning yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan neural networks, khususnya transformer model. Bagaimana kerjanya DALL-E ini? DALL-E dibangun atas arsitektur yang mirip dengan GPT, Generative Pre-trained Transformer, yaitu model AI yang memahami bahasa manusia. Contohnya ketika kita memasukkan teks seperti seekor kucing berwarna kuning duduk di atas bulan, DALL-E akan memahami deskripsi ini dengan cara yang mirip seperti manusia memahami bahasa. Model ini memahami hubungan antar kata, seperti bagaimana kucing bisa memiliki warna dan bagaimana bulan adalah benda langit yang bisa menjadi latar belakang gambar. Setelah memahami teks, DALL-E perlu mengubah kata-kata menjadi bentuk yang bisa diinterpretasikan secara visual. Model ini menggunakan encoder-decoder berbasis CLIP, Contrastive Language Image Pre-training. CLIP membantu DALL-E memahami hubungan antara teks dan gambar dengan mempelajari jutaan gambar yang telah diberi label teks dari internet. Misalnya, jika AI ini telah melihat ribuan gambar kucing, bulan, dan warna biru, maka ia akan menggunakan informasi ini untuk menghasilkan gambar baru yang sesuai dengan deskripsi kita. Setelah teks dikonversi menjadi representasi visual, DALL-E menggunakan diffusion model untuk menghasilkan gambar dari nol. Diffusion model ini bekerja dengan memulai dari noise acak, mirip seperti butiran pasir di kanvas kosong, dan secara bertahap memperbaiki piksel berdasarkan pemahaman AI terhadap teks. Proses ini melibatkan banyak iterasi hingga gambar akhir muncul. DALL-E tidak hanya menghasilkan satu gambar, tetapi bisa menciptakan berbagai variasi berdasarkan satu deskripsi. Jika kita meminta kucing biru di atas bulan, DALL-E bisa memberi kita beberapa versi yang berbeda. Misalnya kucing duduk di atas bulan sabit, kucing melayang di bulan purnama, ataupun kucing biru dengan gaya kartun atau realistis. DALL-E juga bisa menyesuaikan gaya gambar berdasarkan deskripsi spesifik yang kita berikan, seperti dalam gaya lukisan minyak akan menghasilkan gambar yang terlihat seperti lukisan klasik. DALL-E dalam dunia nyata digunakan di seni digital dan ilustrasi, membantu seniman menciptakan konsep baru berdasarkan deskripsi teks, ataupun desain produk dan branding digunakan untuk membuat logo iklan dan materi visual unik. Juga film dan game development membantu desainer menciptakan latar belakang karakter dan konsep dunia baru. Dan digunakan edukasi dan riset membantu dalam penelitian AI eksplorasi visual dalam berbagai bidang. Selanjutnya, AI dalam seni musik. Berdasar kecerdasan buatan AI semakin berkembang dalam dunia musik, memungkinkan pembuatan analisis dan penyempurnaan musik secara otomatis. AI dapat membantu musisi, komposer, dan produser dalam berbagai aspek seperti komposisi lagu, mixing, mastering, hingga menciptakan suara baru. Contoh AI dalam seni musik ada AIFA Teknologi. AIFA adalah sistem kecerdasan buatan AI yang dirancang khusus untuk komposisi musik. AIFA digunakan untuk membuat musik orkestra yang sering digunakan dalam film, video game, dan proyek multimedia lainnya. Teknologi ini menggunakan teknik machine learning dan deep learning untuk menghasilkan komposisi musik yang mirip dengan karya komposer manusia. Selanjutnya ada Magenta.
Magenta adalah sebuah proyek AI yang dikembangkan oleh Google Brain yang menggabungkan machine learning dengan seni dan musik. Magenta bertujuan untuk mengembangkan model AI yang bisa berkreasi dalam bentuk musik, gambar, dan seni lainnya, serta memungkinkan kolaborasi antara manusia dan AI dalam menciptakan karya seni baru. Selanjutnya ada Ampere. Ampere Music adalah platform AI yang digunakan untuk membuat musik secara otomatis. Teknologi ini menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan komposisi musik dalam berbagai genre berdasarkan input dan preferensi pengguna. Ampere dirancang untuk membuat musik dengan kualitas profesional tanpa memerlukan pengalaman musik yang mendalam. AI dalam seni animasi semakin berkembang dan memberikan banyak kemudahan dalam proses pembuatan animasi. Teknologi kecerdasan buatan dapat membantu menghasilkan animasi dengan lebih cepat dan efisien serta memberikan sentuhan kreatif yang baru. Contoh AI dalam seni animasi, pertama ada dalam film The Irishman, teknologi de-aging yang digunakan untuk memperbarui penampilan aktor terutama Robert De Niro, Al Pacino, dan Josh Pesci menjadi lebih mudah dengan menggunakan kecerdasan buatan AI dan teknik motion capture. Proses ini memungkinkan para aktor untuk tampil lebih mudah tanpa mengganti mereka dengan pemeran lain yang sering digunakan dalam teknik make-up atau casting tradisional. Runway ML dirancang agar user-friendly dan intuitif, bahkan tanpa pengalaman teknis pengguna dapat dengan mudah membuat karya seni dengan mengikuti pilihan model AI, memasukkan input, proses oleh AI, penyempurnaan. Di sini saya akan membahaskan sedikit algoritma AI dalam seni lukis. Yang pertama itu ada GAN, Generative Adversarial Networks, yang digunakan untuk menciptakan karya seni baru berdasarkan data yang diberikan, dan juga ada Neural Style Transfer (NST) yang mengubah foto menjadi lukisan ala Van Gogh atau Picasso. Bagaimana kedepannya AI area kesenian ini? Dalam beberapa tahun mendatang, kita dapat mengharapkan munculnya teknologi AI yang lebih canggih, yang akan membawa kemampuan baru dalam penciptaan karya seni. Teknologi ini akan memungkinkan AI untuk tidak hanya meniru gaya seniman manusia, tetapi juga untuk menciptakan gaya unik yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan kemajuan teknologi, tren dalam seni AI akan terus berkembang. Kita akan melihat lebih banyak karya yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai disiplin, ilmu, dan budaya, menciptakan sebuah fenomena global dan dalam dunia seni. Perkembangan ini akan membuka peluang baru bagi seniman dan pecinta seni untuk mengeksplorasi dan mengapresiasi seni dari perspektif yang berbeda. Kesimpulannya, kemajuan teknologi AI dalam dunia seni telah membuka banyak kemungkinan baru, termasuk kemampuan robot untuk melukis dengan gaya yang mirip dengan para maestro seperti Van Gogh, meskipun masih ada perdebatan mengenai apakah karya yang dihasilkan oleh AI dapat dianggap sebagai seni yang sejati. Tidak dapat dipungkiri bahwa AI telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ini. Dengan terus berkembangnya teknologi, kita mungkin akan melihat lebih banyak inovasi yang akan terus mengubah wajah seni di masa depan. Sekian dari presentasi materi saya ini. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan dalam ucapan. Terima kasih.